الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, ma'asyiral ikhwah, sidang jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu melimpah, yang begitu besar kepada kita semuanya, berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ilmi, begitu pula nikmatus sunnah, nikmat kesehatan, nikmat umur, dan berbagai macam kenikmatan yang telah dikaruniakan oleh Allah tabaraka wa taala yang tak terhitung jumlahnya. Maka hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dan marilah kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan mewujudkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Fa inna man ittaqahu waqahu wa arsyadahu ila khairi umuri dinihi wa dunyah. Karena barang siapa yang benar-benar dia mewujudkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah azza wa jalla akan menjaganya dan Allah tabaraka wa taala akan membimbingnya kepada urusan yang terbaik dari perkara dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini
Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita semuanya, memberikan kesempatan kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita berjumpa dengan Idul Adha, Yaumun Nahar, a'zamul ayami indallah, hari yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, di mana kita disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk melaksanakan rangkaian berbagai macam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala pada hari ini. Ma'asyiral ikhwah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perayaan Id bagi kaum muslimin mengandung tujuan yang agung, mengandung makna yang mulia, mengandung syiar agung yang besar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, termasuk di dalamnya adalah perwujudan dari kalimat tauhid la ilaha illallah, di mana apa yang kita lakukan dari peribadatan, dari ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala pada hari ini, sebelumnya, dan yang kemudian, maka semuanya itu adalah kita tujukan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Kita menyanjung, memuji, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala, mensucikan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita mengerjakan salat Id, dan kita akan segera melakukan penyembelihan hewan-hewan korban kita. Semuanya itu kita laksanakan, kita tujukan untuk bertaqarrub ilallahi tabaraka wa ta'ala, sebagai wujud dari apa yang diperintahkannya, realisasi dari ikrar kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelian hewan korbanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb semesta alam. Ini juga adalah merupakan realisasi dari firman-Nya yang senantiasa kita ikrarkan dalam setiap kali kita mengerjakan salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Tidak ada ilah yang hak untuk disembah, diibadahi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidaklah kita memohon pertolongan kecuali kepada Allah azza wa jalla. Apabila mana kita melaksanakan, menunaikan apa yang menjadi hak Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu kita mentauhidkannya, kita tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menunaikan apa yang menjadi hak kita para hamba, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah tabaraka wa ta'ala atas para hambanya, yaitu supaya mereka beribadah hanya kepada Allah semata saja dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu menjelaskan, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibahum, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak dari para hamba atas Allah tabaraka wa ta'ala adalah Allah azza wa jalla
tidak akan menyiksa hambanya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka kalau kita benar-benar mewujudkan tauhid yang murni, yang lurus, yang sejujurnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita akan diberi keamanan dari berbagai macam kesulitan. Kesulitan di alam kubur, kesulitan di alam mahsyar, kesulitan ketika menyeberang sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam, tidak akan tersentuh oleh api neraka sedikit pun. Alladzina amanu walam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka bagi mereka adalah keamanan, bagi mereka adalah keamanan dari berbagai macam kesulitan dan siksa. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jamaah salat Id yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk makna perayaan Id bagi kaum muslimin adalah di sini ketika kaum muslimin merayakan Idul Adha maupun Idul Fitri, maka di sana ada tahqiq syahadati anna Muhammadar Rasulullah, perwujudan persaksian seorang hamba, pengakuannya, ikrarnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana rangkaian-rangkaian ibadah yang kita kerjakan, yang dikerjakan oleh kaum muslimin pada hari raya ini, sebelumnya dan sesudahnya, semuanya merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengumandangkan takbir, menyanjung, memuji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mentauhidkannya Tabaraka wa Ta'ala. Kita melaksanakan salat Id, kita menyembelih hewan kurban karena kita mentaati kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkaitan dengan tata pelaksanaan dari semua ibadah yang kita kerjakan, semuanya adalah merujuk kepada apa yang diajarkan, yang disampaikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung bagi kita semuanya yang masih bisa mempelajari, yang masih bisa memahami dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun masa kita jauh dari masa kenabian, akan tetapi kita bisa menikmati ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang keberuntungan yang besar apabila mana seorang itu mentaati kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan apabila mana kalian wahai para hamba mentaati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Maka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara, dalam masalah berkeyakinan atau berakidah, dalam masalah beribadah, dalam masalah bermuamalah atau berinteraksi, berhubungan satu sama lain,
maka itu semuanya adalah sebagai wujud kita mengambil suatu sebab untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan bimbingan, untuk mendapatkan pengarahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kehidupan kita di dunia ini sampai kemudian kita menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mengikut, patuh, tunduk dan menerima kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab yang paling besar seorang itu untuk mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Id rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ketika kita merayakan Id ini, maka ada makna besar yang hendaknya senantiasa kita sadari, kita pahami, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala mensyariatkan Id untuk kita kaum muslimin agar kita memperkuat tali persaudaraan imaniah di antara kita, agar kita mempererat, memperkuat, menyuburkan kecintaan di antara sesama kita, orang yang beriman satu sama lain, agar kasih sayang di antara kita semakin subur, agar kerjasama di antara kita semakin kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa indahnya yaitu interaksi orang-orang yang beriman antara satu dengan yang lainnya, yang ini nanti hendaknya menjadikan pedoman bagi kita, menjadi acuan bagi kita untuk kita berinteraksi, bermuamalah antara kita dengan saudara-saudara kita yang lainnya dari kaum mukminin. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama sali jasadil wahid idza istaka minhu udbun tada'a sairul jasadi bil humma wasyahri. Rasulullah menyampaikan bahwasannya gambaran kehidupan orang yang beriman itu seperti jasad yang satu. Interaksi mereka satu sama lain seperti tubuh yang satu. Apabila mana salah satu dari anggota tubuhnya ada yang merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya merasakan demam. Seluruh tubuhnya merasakan sakit dan tidak bisa tidur. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah gambaran yang begitu indah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya antara kita dengan saudara kita sesama mukmin itu ibaratnya satu tubuh yang saling memperkuat satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, saling mencintai, mengasihi satu sama lain. Apabila mana salah satunya ada yang lemah, yang sakit, yang menderita, maka yang lainnya segera membantu dan memberikan pertolongan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasannya tumbuhnya kecintaan di antara kita dengan saudara kita yang mukmin, kasih sayangnya kita dengan saudara mukmin yang lainnya, dia adalah merupakan syarat sempurnanya iman. Rasulullah menyampaikan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga kecuali kalau kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna sampai kalian itu saling mencintai satu sama lain.
alangkah indahnya, yaitu syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi konsekuensi bagi kita seluruh kaum muslimin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka hendaknya kita menjadikan ini sebagai bentuk pelajaran. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi acuan bagi kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang berlapang dada. Marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa mempertahankan dan memperkuat rasa cinta, saling cinta di antara kita, orang-orang yang beriman. Saling mengasihi satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, bekerja sama di dalam kebaikan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan marilah kita berusaha ya untuk menghindari, menjauhkan yaitu perilaku-perilaku yang bisa merenggangkan, yang bisa memecah belah, yang bisa memutuskan hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan maupun sikap dan perilaku. Ma'asyiral ikhwah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memudahkan kepada kita semuanya untuk mewujudkan, merealisasikan nilai-nilai dari tauhid yang benar-benar murni kepada Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, mewujudkan yaitu yang menjadi ikrar kita tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa mentaatinya, untuk senantiasa menerima khabar-khabar yang disampaikan, untuk senantiasa meninggalkan apa yang diharamkannya, dan untuk kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala selalu merujuk dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita bisa merealisasikan kecintaan di antara kita, kerjasama yang baik, saling kasih mengasihi, sehingga muncullah kekuatan yang besar dari kaum muslimin dengan persatuan di antara mereka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al mutabisan alaina fanadilla wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ijma' kalimatal muslimin alal haqqi wal huda ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma asrif anna hadzal waba, Allahumma adfa'il bala'a wal waba an baladi Indonesia khasatan wa an sa'iri biladil muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.